Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini agak sedikit berdemam panggung, demam kamera ya. Jadi biasanya saya ngomong di depan langsung mahasiswa, ya bisa berinteraksi secara batin. Sekarang saya harus ngomong di depan kamera. Ini sesuatu yang baru bagi saya, ya, sehingga saya harus belajar juga ngomong di depan kamera gitu. Saya rasa lebih sulit ya daripada ngomong di depan langsung mahasiswa atau orang dan sebagainya. Tapi saya usahakan ya. Oke, good. Tema kita adalah untuk sesi pertama ini skalar, vektor ya. Di sesi kedua nanti kita bicara tensor ya. Nah, oleh karena itu saya rasa saya nggak tahu, semoga saya bisa menggabung kedua materi itu sehingga nanti bisa lebih mendalam gitu ya. Jadi good. Nah, yang pertama kita akan belajar tentang skalar. Biasanya orang mengatakan bahwa skalar itu adalah suatu besaran ya, dikaitkan dengan besaran yang hanya memiliki besar gitu. Biasanya begitu. Jadi pertama kali kita diajar oleh guru SMA kita ya, besaran skalar adalah besaran yang hanya memiliki besar. Sementara vektor ya, dipahami sebagai besaran yang memiliki besar dan sekaligus arah gitu. Nah, good. Dengan pengetahuan awal yang semacam itu ya, semoga kita bisa nanti memahami lebih lanjut ya. Sesungguhnya untuk kata vektor skalar ya, itu nanti akan bisa dipahami dari berbagai macam sudut pandang gitu ya, berbagai macam sudut pandang. Tapi saya akan mulai dengan konsep vektor dan skalar ya, itu dari apa yang pernah kita pelajari di sekolah menengah atas dulu ya, bahwa skalar adalah suatu besaran yang memiliki besar. Jadi kalau hanya memiliki besar, sebenarnya skalar itu merupakan suatu bilangan, tepatnya adalah bilangan real gitu ya. Nah, sementara vektor ya, itu selain memiliki besar juga memiliki arah. Sehingga kalau kita bicara tentang vektor, biasanya ketika terkait dengan sebuah vektor, maka selalu ditanya dua hal: berapa besarnya dan kemana arahnya. Itu selalu ditanyakan. Sementara kalau terkait dengan besaran skalar, selalu hanya ditanya berapa besarnya gitu. Nah, sebenarnya dalam takaran lebih lanjut ya, skalar bisa dipahami juga sebagai sesuatu yang invarian, tidak berubah, dikaitkan dengan suatu transformasi. Ini pada tataran yang lebih lanjut ya. Jadi pada misalnya nanti di teori relativitas dan sebagainya ya. Jadi besaran skalar itu dipahami sebagai suatu besaran yang tidak berubah ya, kalau dilihat dari kerangka acuan ya, yang berbeda gitu ya. Nah, sementara vektor bagaimana? Vektor adalah suatu besaran yang tersusun atas sekian komponen dan masing-masing komponen berubah mengikuti perubahan suatu besaran vektor acuan ya, yang biasanya diambil adalah vektor posisi gitu. Tapi itu nanti ya. Kita mulai dulu dari yang sederhana dulu ya. Oke. Jadi kalau terkait dengan besaran skalar, saya rasa sudah jelas. Saya tidak akan ulang lagi, kecuali nanti kalau kita bicara besaran skalar yang lebih dengan cara yang lebih lanjut gitu ya. Good. Kita akan mulai dengan ya, ini santai aja ya. Ya, kita akan mulai dengan besaran vektor ya. Nah, di dalam penggambaran besaran vektor biasanya dibutuhkan diagram ya, biasanya disajikan dalam bentuk anak panah gitu ya. Dengan panjang anak panah ini menyatakan besarnya, proporsional dengan besarnya. Arah yang ditujukan oleh panah itu adalah arah vektor yang bersangkutan ya. Nah, biasanya cara penulisan besaran vektor itu dengan lambang, misalnya V, diberi anak panah di atasnya begitu
Ya, itu besaran itu vektor V ya. Nah, kemudian apa namanya besaran V itu ya, besarnya V, maaf ya, besarnya V biasanya ditulis sebagai begini ya. Ini besarnya V, besarnya besaran vektor itu ya. Nah, selain dengan cara seperti ini ya, besaran vektor juga ditulis sebagai kadang-kadang orang nulis tidak pakai anak panah tapi pakai tanda bar di atasnya ya. Ini saya sampaikan berbagai macam cara ya, berbagai macam cara menuliskan besaran vektor itu ya. Ada juga yang menulis seperti ini ya. Jadi memang akan banyak sekali cara untuk menuliskan besaran vektor itu. Nanti Anda sekalian biar tidak kaget, maka saya sampaikan beberapa metode itu. Nah, kalau di buku-buku biasanya juga ditulis dengan huruf tebal gitu, huruf tebal. Jadi kalau ada huruf tebal ya, suatu V dengan ditulis dalam huruf tebal bold ya, maka orang mengatakannya sebagai, memahaminya sebagai suatu besaran vektor. Tapi kalau kita menulis papan tulis macam ini ya terlalu lama kalau kita menulis tebal. Oleh karena itu saya memilih yang di atas ini ya. Jadi besaran vektor selanjutnya akan kita tuliskan dengan simbol huruf disertai dengan arah panah di atasnya ya. Oke. Nah, good. Sekarang saya ingin coba membicarakan ya, yang pertama vektor 0. Tapi sebelum kita bicara vektor 0, kita bicara dulu penjumlahan vektor. Jadi besaran vektor itu bisa dijumlahkan. Hasil dari penjumlahan besaran vektor adalah besaran vektor. Ya. Jadi kalau saya punya besaran vektor, ya, maka bisa saya jumlahkan dengan besaran vektor yang lain. Misalnya, ya, ini besaran vektor V tadi, ya. Saya punya besaran vektor yang lain, ya, katakanlah B begitu. Maka kedua besaran vektor itu bisa dijumlahkan. Jumlahan dari kedua besaran vektor adalah besaran vektor. Ya, sekali lagi jumlahan antara dua buah vektor ya, hasilnya vektor. Nah, cara penjumlahan secara diagramatik ya itu dengan beberapa cara. Jadi cara yang pertama adalah kalau kita ingin menuliskan V ditambah dengan B. Nah, itu bisa dilakukan dengan cara apa? Bisa dilakukan dengan cara ujung dari vektor B ditarik, digeser secara paralel, tidak berubah arahnya gitu ya, secara paralel. Kemudian pangkal besaran vektor B itu ditempelkan pada ujung vektor V. Ini kira-kira ya, vektor B-nya ya. Nah, kemudian digambar garis vektor ya berupa anak panah dari pangkal V menuju ke pangkal B. Ya, saya rasa ini Anda sekalian ya. Saya mengulang sedikit mengingatkan ya. Oke. Nah, itu adalah vektor V ditambah B gitu. Nah, bisa juga sama. Jadi kalau misalnya sekarang bagaimana kalau V-nya yang kita geser? V-nya yang kita geser ya. Jadi misalnya ini B itu ya, ini B. Lalu V-nya kita geser ya, paralel ke sana sehingga pangkal vektor V itu berada di ujung vektor B gitu ya. Jadi kita geser ke sana. Ya, ini kalau begitu digambarkan ke sana, itu adalah vektor V-nya. Lalu digambar. Jadi nanti dipandang sebagai V ditambah dengan V. Itu. Ya. Nah, dengan mudah nanti akan bisa ditunjukkan berlakunya hukum komutatif. Ya, jadi V ditambah dengan B, ya, itu akan sama dengan B ditambah dengan V. Ya, V ditambah B sama dengan B ditambah dengan V. Komutatif. Komutatif. Good. Nah, dalam hal ini kemudian muncul suatu gagasan, ya, konsep vektor 0. Jadi vektor 0. Apa itu vektor 0? Ya, mungkin nanti bisa dipahami bahwa vektor 0 adalah vektor yang panjangnya 0. Nah, ini persoalannya, arahnya kemana? Jadi kalau ditanya apa itu vektor 0? Vektor 0 adalah vektor yang panjangnya 0. Lalu kalau ada mahasiswa yang
atau orang yang kritis, lalu arahnya kemana? Arahnya nggak kemana-mana, nggak tahu. Ya, kalau nggak tahu arahnya berarti nggak tahu, nggak punya arah barangkali begitu. Kalau begitu, apa itu vektor nol? Apakah betul itu vektor nol? Vektor kan harus memiliki arah. Kalau begitu vektor nol tidak memiliki arah. Lalu bagaimana? Nah, akan lebih selamat kalau kemudian kita melihat vektor nol itu sebagai dari sudut pandang aljabar. Ya. Jadi vektor nol adalah suatu vektor yang nanti akan saya tulis theta gitu, atau ya vektor gini saja ya. 0 diberi anak panah di atasnya. Itu vektor 0. Apa itu vektor 0? Ya, saya lebih suka melihat vektor 0 itu misalnya dari sudut pandang aljabar karena tidak ada kontradiksi. Ya. Vektor 0 adalah suatu vektor yang kalau dijumlahkan dengan sembarang vektor, itu hasilnya adalah vektor itu sendiri. Nah, begitu. Ya, meskipun nanti kalau kita bicara tentang konsep panjang vektor, norm dalam tataran lebih lanjut, ya, itu terbukti bahwa memang vektor 0 itu panjangnya 0. Ya. Tetapi apa namanya tentu tidak akan ada masalah juga sekali lagi ya. Jadi saya lebih selamat kalau kita bicara ini. Ya, jadi vektor 0 adalah vektor yang apa namanya apabila dijumlahkan dengan vektor yang lain, itu hasilnya adalah vektor yang lain itu. Apapun vektor yang lain itu. Ya, apapun vektor yang lain itu. Ya. Nah, lalu konsep lawan vektor. Jadi vektor memiliki lawan. Ya, setiap vektor selalu memiliki lawan. Ya, apa itu vektor? Jadi lawan dari suatu vektor. Nah, sebagai contoh misalnya kita kembali ke vektor v itu. Ya, jadi vektor lawan dari vektor v akan saya tulis sebagai vektor minus v. Vektor yang panjangnya atau besarnya sama dengan vektor v, tetapi arahnya berlawanan. Ya, sehingga kemudian jumlahan antara vektor v ditambah dengan minus v itu hasilnya adalah vektor v, vektor normal. Ya. Ya. Jadi vektor v, vektor minus v adalah suatu vektor yang arahnya berlawanan dengan v, besarnya sama. Ya, besarnya sama. Oke. Nah, akibatnya apa? Akibatnya kalau v ditambah dengan minus v itu hasilnya 0. Mudah sekali membuktikan itu. Jadi kalau kemudian ya ini digeser, ujung vektor minus v ada di pangkal vektor v ada di minus v ada di vektor v, lalu ujung vektor minus v di mana? Ya, ini seperti ini. Ya, kemudian ya minus v gitu ke sana, ditambah ke sana aja. Jadi gitu. Jadi hasilnya vektor 0. Jadi nanti kalau bisa tunjukkan bahwa kalau dijumlahkan dengan vektor sembarang vektor hasilnya vektor yang sembarang itu. Oke. Ini ya, jadi vektor minus v adalah vektor yang panjangnya sama dengan panjang vektor v, tetapi arahnya berlawanan, gitu. Good. Nah, kemudian kita bisa mendefinisikan ya pengurangan vektor dengan vektor yang lain. Ya, ini bahwa saya definisikan vektor v dikurangi dengan vektor v adalah vektor yang diperoleh dengan jalan apa? Vektor v ditambah dengan lawan vektor v minus v. Definisinya seperti itu, ya. Oke. Sehingga kemudian kalau kita ingin menggambarkan secara apa namanya grafik, ya, misalnya ini adalah vektor v tadi, ya, vektor v tadi misalnya, ya, vektor v. Lalu kemana arah vektor minus v? Arah vektor minus v ke bawah, gitu ya, ke sana, gitu. Ini minus v. Nah, apa namanya? Maaf ya, jadi mestinya di sini ya, ini ke sana, ini v-nya di sini, lalu minus v-nya ke sana. Jadi moga-moga sama ya, ke sana minus v. Jadi minus v. Nah, ini adalah vektor apa? V minus v. Ya, ya, yang itu sebenarnya adalah jumlahan antara vektor v dengan vektor minus v, gitu. Oke, jadi itu pengurangan vektor dengan vektor yang lain. Ya, jadi penjumlahan dengan lawan dari vektor yang lain itu. Oke, hasilnya semacam itu. Ya, hasilnya seperti itu. Nah, itulah aljabar vektor.
Nah, ada satu lagi yang harus kita pahami di sini, ya. Apa itu? Yang harus kita pahami adalah perkalian vektor dengan skalar. Hati-hati, perkalian vektor dengan skalar, bukan hasil kali skalar. Jadi ada nanti di dalam hitung vektor ini ada perkalian vektor dengan skalar, ada juga apa? Perkalian hasil kali skalar. Dua-duanya berbeda, harus hati-hati, ya. Nah, perkalian vektor dengan skalar, ya, jadi nanti akan saya tulis kalau saya punya vektor v, maka perkalian vektor dengan skalar alfa, jadi misalnya v itu vektor, alfa itu suatu skalar, gitu ya, skalar misalnya, maka dari sini kita akan mendapatkan perkalian antara vektor v dengan skalar alfa. Apa itu? Nah, sekali lagi kalau kita bicara vektor, maka ada dua pertanyaan yang harus dijawab. Panjangnya berapa atau besarnya berapa, arahnya kemana, gitu. Jadi vektor alfa dikalikan v itu adalah suatu vektor yang panjangnya, jadi saya tulis begini, alfa v itu adalah panjangnya, ya, besarnya vektor alfa v itu adalah apa? Perkalian antara besarnya alfa, nilai mutlak alfa, dengan besarnya v. Jelas ini Pak, kalau ditanya vektor alfa v itu panjangnya besarnya berapa? Ya, panjangnya adalah atau besarnya adalah perkalian antara besarnya nilai mutlak alfa, skalar alfa itu, ya, dikalikan dengan besarnya vektor v. Ya. Lalu pertanyaan berikutnya, apakah sudah terjawab tentang alfa v? Belum. Kenapa? Karena kita baru mengetahui besarnya. Harus dijawab pula apa? Arahnya. Arahnya kemana? Ya, arah alfa v, ya, itu bergantung pada alfa itu. Ya, jadi bergantung pada alfa. Jadi makanya di sini arahnya ada dua kemungkinan. Ya, arahnya ada dua kemungkinan. Kalau alfa, ya, kalau alfa itu lebih besar dari 0, ya, besar dari 0, maka apa namanya, arah, ya, arah alfa v, ya, itu, saya tulis begini aja, ya, tulis begini aja, ya, biar lebih enak, ya. Jadi jika alfa lebih besar dari 0, maka alfa v itu, sebentar, ini harus ini. Ya, alfa v, ya, itu searah dengan, ya, dengan v, gitu, ya. Kemudian jika alfa itu kurang dari 0, maka alfa v itu berlawanan arah terhadap apa? Terhadap v. Jelas, ya? Oh, kurang kelihatan, ya. Sebentar, ini pengeringnya ada masalah ini, jadi oke, sebentar, saya dikeringkan dulu, ya. Jadi alfa v, ya, itu searah tadi, ya, searah dengan v, ya, searah dengan v. Good. Itu definisi dari perkalian vektor dengan skalar. Hati-hati, ya, bukan apa namanya hasil kali skalar. Jadi perkalian vektor dengan skalar hasilnya adalah vektor. Oke, good. Saya rasa jelas, ya, sampai di sini, ya. Jadi vektor bisa dijumlahkan antar vektor, hasilnya vektor, kemudian vektor bisa dikalikan dengan skalar, gitu, ya. Oke. Nah, selanjutnya saya akan bicara apa namanya vektor satuan, ya, vektor satuan. Apa itu vektor satuan? Ini menjadi penting, ya. Jadi kalau saya tuliskan sebuah vektor, saya gambarkan sebuah vektor v, ya.
maka akan selalu ditemukan. Jadi misalnya vektornya sembarang ya, jangan V melulu ya, U misalnya, gantian U ya, gantian U. Jadi misalnya saya punya vektor U ya, maka akan selalu ditemukan ya sebuah vektor yang besarnya satu satuan, arahnya sama dengan arah vektor U ya. Jadi vektor yang besarnya satu satuan dan arahnya sama dengan arah vektor U gitu. Dan itu nanti akan saya tulis sebagai SU misalnya, menunjukkan bahwa pakai topi suatu vektor yang arahnya sama dengan arah vektor U ya, tetapi besarnya satu satuan gitu. Nah, bagaimana cara memperoleh SU itu? Ya, kita dengan mudah sebenarnya bisa menunjukkan ya. Jadi ingat ya, kalau saya tulis seper U ini skalar. Hati-hati ya. Kenapa? Karena ini adalah besarnya U, skalar ya, besarnya vektor U itu skalar. Oke. Nah, seper besarnya vektor U berarti juga skalar gitu. Nah, ini kalau kemudian saya kalikan dengan U gitu, saya kalikan dengan U ya, maka bisa ditunjukkan bahwa panjang dari SU itu satu satuan ya, panjang dari SU itu satu satuan. Kok bisa? Nah, kita lihat sekarang ya, dari definisi di atas itu ya, kita bisa menunjukkan bahwa besarnya vektor itu adalah satu satuan. Coba kita hitung ya, ada vektor SU tadi pakai topi, besarnya berapa? Tentu saja besarnya adalah apa? Menurut ini tadi, menurut definisi ini tadi ya, menurut definisi tadi berapa besarnya? Jadi sama saja menanyakan apa besarnya perkalian vektor hasil perkalian dengan skalar ini. Jadi U dikalikan dengan skalar besarnya U gitu. Saya ulang lagi, saya bicara tentang besar vektor satuan ya. Kita akan bicara tentang vektor satuan. Good. Apa itu vektor satuan? Ya, saya katakan tadi bahwa vektor satuan adalah suatu vektor yang vektor satuan yang searah dengan vektor U, gitu ya. Adalah suatu vektor yang arahnya sama dengan vektor U, ya. Besarnya satu satuan. Nah, itu akan saya tulis sebagai SU, gini, ya, SU. Ya. Good, saya lanjutkan ya. Jadi vektor satuan yang searah dengan vektor U, saya tulis sebagai SU topi. S-nya pakai topi, ya. Adalah sebuah vektor yang panjangnya itu satu satuan dan searah dengan vektor U. Nah, itu vektor yang mana? Nah, vektor SU ya, itu tidak lain adalah vektor U dibagi dengan besarnya vektor U. Ya, vektor U dibagi dengan besarnya vektor U. Ya. Nah, apa betul bahwa ini adalah suatu vektor yang arahnya sama dengan vektor U dan besarnya satu satuan? Maka kedua pertanyaan ini harus dijawab, kedua hal ini harus dijawab gitu. Jadi yang pertama ya, besarnya berapa? Nah, kita hitung. Besarnya vektor SU itu mestinya adalah besarnya vektor U dikalikan dengan seper besarnya U gitu. Ini. Nah, menurut definisi, berapa besarnya perkalian vektor U dengan seper U, besarnya U itu tidak lain adalah besar vektor U ya, dikalikan dengan besarnya vektor U. Nah, seper besarnya vektor U ini sudah merupakan bilangan real positif gitu ya. Akibatnya maka ini akan sama dengan dirinya sendiri. Jadi ini sama dengan seper besarnya U lalu dikalikan dengan U. Nah, sekarang lihat, besarnya U dikalikan dengan seper besarnya U, bisa dicoret, hasilnya 1 ya. Jadi kita lihat bahwa besarnya SU itu adalah satu satuan. Oke. Nah, kemana arahnya?
Nah, lihat di sini. Karena seperbesarnya U itu lebih besar dari 0 gitu, ya. Maka sesuai dengan apa yang ada di sini di dalam definisi dari perkalian dengan skalar ini, artinya apa? Ya, seper U, besarnya U dikalikan U itu searah dengan apa? Dengan vektor U. Ya. Jadi terbukti di sini bahwa vektor SU, vektor satuan itu adalah vektor yang apa? Besarnya satu satuan dan arahnya sama dengan arah vektor U. Jadi mudah sekali untuk mendapatkan sebuah vektor satuan yang terkait atau searah dengan suatu vektor. Vektor itu dibagi dengan besarnya vektor itu. Cukup jelas ya? Itu. Jadi vektor yang dimaksudkan lalu dibagi dengan besarnya vektor yang dihitung itu. Oke. Nah, oleh karena itu dari sini ya, dari ini ya, jadi kalau dengan demikian maka kalau saya punya sembarang vektor vektor U, ya, maka orang bisa menuliskan vektor U itu sebagai besarnya vektor U, ya, dikalikan dengan vektor satuan yang searah dengan vektor U, ya, jadi SU, gitu. Jadi vektor satuan oleh karena itu bisa digunakan untuk menyatakan sembarang vektor yang searah dengan vektor satuan itu, ya. Jadi vektor U, ya, itu sama dengan besarnya vektor U itu dikalikan vektor satuan yang searah dengan vektor U, gitu, ya. Nah, bagaimana kalau vektor U itu, ya, ada vektor yang lain yang berlawanan dengan vektor U. Nah, itu juga bisa dinyatakan dengan sebuah, misalnya sembarang vektor ya, misalnya sembarang vektor, ya, ini vektor U misalnya, kemudian ada sembarang vektor, namanya vektor V misalnya begitu, ya. Nah, vektor U dan vektor V berlawanan arah, ya. Nah, tentu saja sepanjang vektor V akan ada vektor SV, ya, SV. Sepanjang vektor U akan ada vektor SU, begitu, ya. Jadi SU dan SV berlawanan arah. Good. Nah, kalau dalam situasi seperti ini, maka nanti kita bisa menuliskan bahwa vektor U atau vektor B, maaf ya, itu sama dengan suatu apa namanya skalar, ya, dikalikan dengan SU, ya, dikalikan dengan SU. Nah, tentu saja di sini bisa diduga bahwa V itu, karena dalam kasus ini adalah V adalah berlawanan arah dengan U, maka V ini adalah skalar yang negatif, kurang dari 0. Ya, dalam hal ini V kurang dari 0. Ya, sebaliknya, dalam situasi seperti ini, U, ya, dalam situasi bahwa SV, ya, sama dengan minus SU topi, ya, maka vektor U pun juga bisa dituliskan sebagai suatu besaran U yang bisa negatif, bisa positif, ya. Tetapi untuk kasus ini negatif karena apa? Akan saya tuliskan seperti ini, SV. Gitu. Ya. Gitu, ya. Jadi orang bisa tergantung dari arah yang dimaksud tadi. Oke. Nah, dengan vektor satuan ini maka kemudian kita bisa apa namanya? Menuliskan vektor-vektor, ya, sebagai perkalian antara sebuah skalar dengan vektor satuan tadi yang kita pilih. Nah, bagaimana kalau kita ada di dalam ruang satu dimensi, ya, misalnya saya mempunyai garis, ya, misalnya kita bicara tentang suatu ruang yang hanya berdimensi satu berupa garis gitu misalnya, ya, berupa garis. Ya, maka apa namanya tentu kita bisa menyepakati sebuah arah, bisa ke kiri, bisa ke kanan, ya. Nah, arah itu kemudian kita asosiasikan dengan, misalnya kita pilih ke kanan itu arah positif, ya, ke kiri arah negatif.
Oke. Nah, ke arah kanan itu kita beri satuan misalnya I misalnya, vektor satuan I. Gitu, ya. Maka kemudian sembarang vektor itu bisa dinyatakan dengan vektor satuan I itu. Ya. Sebagai contoh ya, misalnya saya punya vektor ini. Vektor sepanjang garis itu, ya. Sepanjang garis itu, ya. Nah, vektor itu misalnya adalah vektor apa? Misalnya vektor A misalnya gitu ya, vektor A. Sesuai dengan apa yang saya sampaikan tadi, bahwa ada vektor satuan ke sana. Ada vektor arahnya ke sana, namanya A. Maka vektor A itu tentu bisa dituliskan ya sebagai suatu perkalian antara vektor satuan I dengan suatu skalar gitu. Nah, skalar itu misalnya saya tulis A. Nah, kebetulan vektor A dan vektor I itu searah. Maka bisa diduga bahwa ya bilangan A ini adalah lebih besar dari 0. Kenapa? Karena vektor A searah dengan vektor I gitu. Ya. Nah, berikutnya ya. Berikutnya. Nah, kalau saya punya di garis tadi, saya dalam ruang yang berupa garis tadi, saya yang vektor yang lain. Jadi misalnya vektor itu adalah vektor B misalnya. Nah, karena kita sudah sepakati bahwa vektor satuannya adalah vektor I yang arahnya ke kanan, ya, maka vektor B pun juga bisa dituliskan ya sebagai perkalian antara vektor satuan I dengan sebuah bilangan. Dan bilangan itu saya tulis misalnya B. Itu. Nah, karena B itu vektor B itu berlawanan arah dengan vektor I, maka bisa diduga bahwa B itu kurang dari 0. Gitu. Ya, lihat di sini. Kalau saya punya satu vektor satuan ke arah tertentu, ya, maka kemudian kita bisa menuliskan sembarang vektor ya itu sebagai perkalian antara suatu skalar dengan vektor satuan yang telah kita pilih itu. Misalnya sebagai contoh, arah sejajar dengan garis tadi ke kanan saya pilih sebagai vektor satuan I ke arah itu, ya. Maka kemudian vektor A dan vektor B bisa kita tuliskan seperti ini. Nah, biasanya orang membaca ini skalar ini sebagai komponen. Jadi komponen vektor A relatif terhadap vektor satuan I yang searah dengan vektor A. Ya, ini adalah komponen vektor B ya sepanjang vektor I. Gitu. Negatif. Kenapa? Karena B berlawanan arah dengan vektor I. Oke. Nah, bisa juga kalau garis yang kita pilih itu misalnya tegak begitu. Ya, garis yang kita pilih itu tegak. Lalu kita pilih ke sana suatu vektor yang namanya vektor J. Misalnya ya, vektor J. Good. Nah, pertanyaan sekarang, bisa nggak vektor A itu dituliskan sebagai perkalian antara vektor J dengan suatu skalar? Jawabnya tidak. Ya, kenapa? Karena karena vektor A itu tegak lurus terhadap vektor J. Ini bisa dilakukan tadi kenapa? Ceritanya dari sini tadi, konsep vektor satuan tadi. Ya, vektor satuan yang searah dengan suatu vektor. Maka vektor itu bisa dinyatakan sebagai perkalian tadi. Lalu kita berumum, ya, tidak besarnya vektor, tapi suatu kita sebut sebagai komponen tadi ini. Jadi tidak mungkin kecuali kalau kita memiliki vektor ini misalnya vektor C ya, vektor C. Vektor C itu. Nah, kalau kita memiliki vektor C itu, maka tentu vektor C bisa dituliskan sebagai perkalian antara vektor J topi, vektor satuan, panjangnya satu satuan, arahnya sepanjang itu, lalu dikalikan dengan suatu skalar C. Gitu ya. Demikian juga nanti kalau ada yang berlawanan arah, misalnya ada vektor D di situ, misalnya ada vektor D di situ, maka vektor D itu bisa dituliskan sebagai perkalian antara vektor J dengan skalar D.
Nah, karena vektor D itu berlawanan dengan vektor J atau P, maka besaran skalar D itu mestinya kurang dari 0 gitu. Nah, lihat di situ bahwa ya kita bisa menuliskan ya vektor-vektor yang searah dengan suatu vektor satuan itu sebagai perkalian antara searah atau berlawanan arah. Dengan kata lain sejajar. Jadi kita bisa menuliskan vektor-vektor yang sejajar dengan suatu vektor satuan yang kita pilih sebagai perkalian antara vektor satuan yang kita pilih itu dengan suatu skalar. Oke. Nah, sekarang kalau saya mempunyai sebuah vektor sembarang, misalnya vektor V besar gitu, ya, maka vektor V besar itu bisa saya uraikan atas dua buah vektor yang saling tegak lurus. Ya, jadi kalau kemudian yang garis mendatar ini kita sebut sebagai sumbu X, ya, yang tegak itu sebagai sumbu Z, ya, maka kita bisa menguraikan vektor V itu menjadi dua buah vektor, ya, dua buah vektor, ya, diuraikan pada sumbu X dan sumbu Z, ya, ini. Jadi vektor V itu merupakan jumlahan antara vektor V X, saya pakai topi, gitu, dan vektor VZ, gitu, ya. Nah, ini di sini ada vektor satuan I tadi, ya. Kemudian di sini ada vektor satuan J, gitu. Ingat ya. Lihat di sini bahwa vektor V itu bisa dituliskan sebagai jumlahan antara vektor Vx, ya, vektor ya, ini vektor, ingat ya, vektor. Jadi saya mohon konsisten, saklek. Ya, kalau vektor ya ditulis vektor, kalau skalar ditulis skalar, maka tidak akan bingung. Sebagian besar mahasiswa, sebagian orang bingung, ya, itu karena apa? Menuliskan vektor seperti skalar karena lupa menulis panahnya begitu, dan sebaliknya begitu. Itu akan menjadi bingung. Ya, belajar konsisten gitu ya, belajar saklek di situ, ya, harus saklek di situ. Good. Nah, ini sebagai contoh, ya. Jadi karena karena vektor V bisa diuraikan, ya, merupakan jumlahan antara vektor Vx dan vektor Vz, itu, ya. Jadi vektor V sembarang, ya, itu kalau kemudian kita pilih persumbuhan sumbu X dan sumbu Z, lalu di sepanjang sumbu X ada vektor satuan I, sepanjang sumbu Z ada vektor satuan J, ya, maka kita bisa menguraikan vektor V itu atau menuliskan vektor V itu sebagai jumlahan antara dua buah vektor Vx dan vektor Vz, gitu. Nah, ingat, ya, vektor Vx adalah vektor yang sejajar atau searah dalam hal ini dengan vektor sumbu X atau vektor I. Vektor Vz itu sejajar dengan sumbu atau vektor J. Oleh karena itu, seperti yang baru saya uraikan tadi, maka ini bisa itu sebagai Vx dikalikan vektor I ditambah dengan Vz dikalikan J. Ingat di sini, Vx bukan lagi vektor, tapi skalar. Vz bukan lagi vektor, tapi juga melainkan skalar. Gitu. Nah, maka kemudian kita katakan bahwa vektor V itu bisa diuraikan atas vektor I dan J seperti ini. Dituliskan sebagai kombinasi linear antara vektor I dan vektor J. Istilah yang lebih keren, lebih lanjut, vektor V dituliskan sebagai kombinasi linear antara vektor I dan vektor J. Vx disebut koefisien kombinasi linear relatif terhadap I. Vz disebut sebagai kombinasi linear untuk J. Nah, kalau dalam bahasa fisika bisa menyatakan bahwa Vx adalah komponen vektor V sepanjang sumbu X, Vz adalah komponen vektor J sepanjang sumbu Z. Nah, begitu. Nah, tentu ini bisa diperumum ke dalam ruang 3 dimensi, di mana kita menggunakan sumbu X, sumbu Z, dan sumbu Z. Oke, nah sekarang kalau kita bicara 3 dimensi, ya, jadi ada sumbu X, ini sumbu Z, dan ini sumbu Z. Nah, sebelum kita lanjutkan, ya, jadi sumbu kartesius semacam ini ada 2 jenis, ya, ada sumbu yang right-handed, putar kanan, ada yang
left handed atau putar kiri. Ya. Jadi seperti ini misalnya. Jadi XZZ itu kalau ya kita lihat, coba kita lihat ya, cara pengucapannya urut gini, XZZ gitu ya. Nah, kalau kita memiliki skrup putar kanan, kita pasang sepanjang sumbu ya, kita letakkan ya, membujur sepanjang sumbu Z, lalu kita putar ya. Kalau kita putar ke kiri ya, seperti skrup putar kiri itu, kita putar gini, apa yang terjadi? Skrup putar kanan ya, skrup putar kanan diputar gini, apa yang terjadi? Diputar dari sumbu X, arah putarannya ya, sumbu X ke sini, jadi arah mutarnya begini, X menuju ke Z. Apa yang terjadi? Masuk atau keluar? Akan keluar, menuju ke atas. Jadi kalau ada skrup putar kanan ya, kalau saya gambar skrupnya ya, saya gambar skrupnya ya, misalnya seperti itu skrupnya, sudah pilih skrup ya. Oke, nah ini kalau misalnya saya putar dari sumbu X, putarnya begini arahnya, gitu, ya, jelas. Arahnya kemana? Arahnya ke atas, ya, ke arah sumbu Z. Nah, dalam situasi seperti ini, maka orang menyebutnya sebagai apa namanya, sumbu koordinat kartesius putar kanan. Nah, ya, gitu. Nah, kalau kemudian tidak memenuhi syarat ini tadi, perlakuan semacam ini, maka disebut sebagai putar kiri gitu. Sebaliknya juga ya, kalau kita pasang sumbu apa namanya, skrup putar kanan sepanjang sumbu Z, lalu kita putar dari sumbu X menuju sumbu Z, arahnya kemana? Ya, arahnya kemana? Jadi diputar gini, mestinya arahnya berlawanan dengan Z. Tapi kalau kita putar sebaliknya, ini dari Z menuju X, maka arahnya menuju sumbu Z, sepanjang sumbu Z, ya, ke arah positif ke sana. Nah, kalau berlaku seperti ini, maka itu disebut sebagai apa namanya, sumbu kartesius putar kanan. Nah, biasanya yang putar kanan yang kita selalu gunakan, jarang yang kita menggunakan putar kiri. Oke, selanjutnya kita akan menggunakan yang putar kanan. Oke. Nah, seperti tadi, maka kemudian kita akan sepakati bahwa ada vektor satuan, ini saling tegak lurus ya, sumbu kartesius selalu saling tegak lurus. Oke. Akan ada 3 buah vektor. Ini karena ini sumbu X, ini sumbu Z, dan ini sumbu Z, maka ada 3 vektor satuan ya. Ini adalah vektor I, kesini adalah vektor J. Nah, satu lagi vektor ke arah sumbu Z, apa itu? Lazim orang menggunakan vektor K atau I. Gitu ya. Oke. Nah, demikian dengan kalau misalnya saya mempunyai sembarang vektor V tadi misalnya dalam ruang 3 dimensi, ya, maka vektor V itu bisa dituliskan sebagai jumlahan antara vektor Vx. Jadi ini diproyeksikan sepanjang sumbu X. Kemudian ada vektor Vz, ya, vektor Vz ditambah dengan vektor Vz. Gitu. Oke, nah masing-masing vektor ini, ya, masing-masing vektor ini tentu bisa dituliskan seperti tadi. Vektor Vx nanti ke sini, ke sini ya, ini Vx. Nah, di sini adalah vektor Vz, vektor ya, hati-hati, ini vektor. Lalu di sini ada vektor Vz. Ya. Vx ditambah Vz ditambah dengan Vz. Gitu. Nah, lihat vektor Vx ya sejajar dengan sumbu X, sejajar dengan vektor satuan I. Maka orang bisa menuliskan bahwa vektor Vx itu mestinya perkalian antara vektor satuan I dengan suatu skalar. Skalanya misalnya saya tulis sebagai Vx. Ya, demikian juga vektor Vz mestinya perkalian antara J dengan vektor Vz dengan suatu skalar namanya Vz. Ya, ditambah dengan vektor K gitu, ditambah dengan vektor skalar namanya Vz. Nah, seperti tadi, maka ini kita sebut sebagai
kombinasi linier. Jadi vektor V itu dituliskan sebagai kombinasi linier antara vektor I, J, dan K. Vx kita sebut sebagai koefisien kombinasi linier, ya. Vy juga begitu, Vz juga begitu. Jadi Vx, Vz, Vz kita sebut sebagai koefisien kombinasi linier relatif terhadap vektor I, J, dan K. Oke. Nah, Vx, Vz, Vz juga disebut sebagai komponen. Vx adalah komponen sepanjang sumbu X milik vektor V, ya. Vz adalah komponen vektor V sepanjang sumbu Z, Vz adalah komponen vektor V sepanjang sumbu Z gitu. Ya. Nah, lihat di sini bahwa kita bisa menuliskan sebuah vektor menjadi apa? Kombinasi linier dari vektor I, J, dan K. Oke. Nah, apakah ini bisa dilanjutkan ke ruang yang lebih tinggi? Tentu bisa gitu ya. Tapi untuk kita sementara kita cukupkan sampai ke sini dulu ya. Jadi hanya 3 dimensi. Oke. Nah, pertanyaan berikutnya, apakah persumbuan ini itu tunggal? Tidak. Jadi banyak sekali sumbu yang bisa dipilih. Sebagai contoh di sini, kalau sumbu ini, sumbu X, sumbu Z, sumbu Z ini misalnya saya putar, relatif terhadap ini titik pangkal itu misalnya fix, pemutarnya begitu. Jadi sumbu-sumbu ini kita putar sedemikian rupa sehingga titik pangkalnya itu fix, tidak berubah, tidak bergeser. Ya, tentu akan ada perubahan orientasi dari masing-masing sumbu itu. Oke. Nah, kita mendapatkan sumbu yang baru. Jadi kita bisa mendapatkan sumbu yang baru. Ya. Oke. Nah, sehingga kemudian vektor itu bisa dinyatakan dengan cara penguraian yang baru. Ya, nanti mungkin kita sampai di situ ya, nanti sebentar ya. Oke. Nah, berikutnya mungkin yang perlu kita bicarakan adalah ya, jadi kita lihat, saya akan perkenalkan cara penulisan yang mungkin lebih simple, tapi mungkin juga butuh pembiasaan gitu. Jadi tidak semoga tidak menyulitkan, tapi memudahkan. Ya. Jadi lihat di sini. Jadi sebuah vektor dinyatakan sebagai kombinasi linier atas vektor-vektor satuan sepanjang sumbu koordinat atau sumbu kartesius yang sudah kita pilih. Ya. Nah, saya akan memperkenalkan notasi sigma. Ya, notasi sigma. Ya. Nah, kita akan menuliskan nanti sumbu X, ya. Sumbu X. Kelihatan nggak? Sumbu X, ya, itu sebagai sumbu XI, gitu. X1, ya, X1. Oke. Nah, sumbu Z itu akan saya tulis sebagai sumbu X2. Jadi nanti kalau ketemu X2 itu maknanya adalah Z itu, ya. Kemudian sumbu Z, ya, sumbu Z atau Z itu koordinat Z itu saya tulis sebagai X3. Jelas ya, nanti kalau ketemu X, Y, Z itu ketemu X1, X2 dan X3 itu maknanya adalah X, Y, Z. Nah, kita akan menuliskan vektor I, topi itu sebagai vektor E1 topi. Ya. Jadi sama, nanti kalau ketemu E1 berarti itulah vektor I gitu, ya. Kemudian vektor J topi itu E2. Oke. Vektor K itu nanti kita tulis sebagai E3. Jelas ya? Seperti itu. Nah, dengan demikian maka kita bisa menduga kalau ada vektor V, jadi vektor V yang sama tadi, ya, misalnya adalah bahwa vektor ada Vx, maka Vx itu saya tulis sebagai V1. Ya, vektor Vz skalar namanya, komponen ya, maaf ya. Komponen Vx itu adalah V1, Vz itu saya tulis sebagai V2, lalu Vz itu sebagai V3. Nah,
tentu vektor dari sini kita dapatkan bahwa vektor V itu bisa dituliskan sebagai apa? Jumlahan antara apa? Tadi Vx I ditambah VZJ ditambah dengan VZK. Nah, tinggal mengganti saja Vx diganti dengan V1, I diganti dengan E1 topi, ya, VZ diganti dengan V2, ya, vektor J diganti dengan E2, gitu, ya, ditambah dengan VZ itu adalah V3, K adalah E3. Nah, kemudian kita bisa menuliskan, ya, ungkapan ini, ya, sebagai sigma I dari 1 sampai dengan 3, ya, VI EI, ya, gitu. Jadi I itu bergerak dari 1 sampai dengan 3, ya. Nah, ketika I-nya 1 maka V1 E1, ketika I-nya 2 maka ini V2 E2, ketika I-nya 3 maka ini V3 E3. Jadi penulisan yang panjang itu bisa cukup dituliskan seperti ini. Ya, ini perkenalan pertama. Nanti akan saya lanjutkan dengan yang berikutnya, ya. Oke. Jadi yang penting sebenarnya di sini adalah bahwa setiap vektor itu akhirnya, ya, memiliki komponen. Setelah kita menetapkan, menyepakati adanya sumbu-sumbu koordinat, ya. Setelah kita menyepakati paling tidak 3 buah vektor, ya, kalau kita dalam ruang 3 dimensi, maka vektor-vektor itu bisa dituliskan sebagai apa namanya, kombinasi linear. Setelah kita sepakati 3 buah vektor satuan yang saling tegak lurus di dalam ruang 3 dimensi, ya, dan vektor-vektor itu memiliki komponen-komponen sepanjang sumbu-sumbu yang kita pilih. Good. Nah, begini, ya. Jadi, dan kalau kita menggunakan notasi semacam ini, kemudian penulisannya menjadi singkat, ya, penulisan jadi singkat. Nah, kalau kita punya vektor B misalnya, bagaimana tulisannya? Ya sama. Jadi ini sebagai sigma I dari 1 sampai dengan 3, BI, EI. Ya, ini Vx, Vz, Vz, V1, V2, V3. Ini sama, ya, gitu. Nah, pertanyaan nih, jadi menarik. Tapi V ini juga bisa saya tuliskan sebagai ini sigma J. J-nya dari 1 sampai dengan 3. Ya. VJ tambah EJ. Ingat, perhatikan ini. Kenapa? Karena indeks I dan indeks J itu disebut sebagai indeks boneka. Jadi bergerak dari 1 sampai 3. Diganti indeks apapun, kalau merupakan indeks boneka akan sama hasilnya. Kenapa? Kita lihat ketika J-nya 1, yang menjadi V1, E1 muncul di sini. Ketika J-nya itu 2, maka ini V2, E2 juga muncul di sini. Ketika J-nya 3, maka ini menjadi V3, E3 juga muncul di sini. Gitu, ya. Good. Nah, oleh karena itu apa namanya? Nanti harus terbiasa dengan situasi ini, ya, di mana ada indeks boneka yang kita bisa menggantinya dengan sembarang indeks asalkan apa namanya? Jangkauannya sama, gitu. Oke. Tema berikutnya saya rasa, ya, tentang tadi saya sudah sampaikan lagi apa namanya, perkalian dengan skalar. Nah, sekarang kita bicara lebih lanjut, ya, setelah ini apa itu yang disebut sebagai hasil kali skalar, ya, hasil kali skalar. Ya, hasil kali skalar. Ingat, ada perbedaan antara hasil kali skalar dengan perkalian dengan skalar. Perkalian dengan skalar, sebuah vektor, hasilnya apa? Vektor. Nah, sementara hasil kali skalar itu, ya, hasilnya adalah skalar dari 2 buah vektor, katakanlah A, ya, oke, dan B, ya. Lalu dari A dan B ini dengan meramu, ya, itu kita dapatkan skalar.
Nah, ramuan itu cara meramu itu disebut sebagai hasil kali skalar. Kita tulis seperti ini. Ini adalah suatu skalar. Ingat ya, bukan vektor tapi suatu skalar. Suatu skalar yang ditentukan dari vektor A dan vektor B. Maka dibaca hasil kali skalar antara vektor A dan vektor B. Bagaimana cara menghitung skalarnya? Nah, diberikan di kanan ini. Ini adalah suatu skalar yang diperoleh dari besarnya vektor A. Ingat ya, besarnya vektor A dikalikan dengan besarnya vektor B, lalu dikalikan dengan kosinus sudut yang dibentuk oleh vektor A dan vektor B. Ya, jadi theta itu adalah vektor, ya, misalnya ini vektor A begitu, sana adalah vektor B, maka theta itu adalah sudut yang dibentuk antara oleh vektor A dan vektor B. Sekian ini theta, ya. Oke. Nah, jadi ingat ya, hasil kali skalar itu skalar. Skalar yang diperoleh dari dua buah vektor, ya, ditentukan dengan cara seperti ini. Oke. Nah, hal yang penting yang harus kita pahami, ya, adalah skalar ini, ya, memiliki beberapa sifat, ya, sifat-sifat hasil kali skalar itu saya tulis di sini sifat-sifatnya. Yang pertama apa? Yang pertama bahwa komutatif. Jadi A dot B itu sama dengan B dot A. Ya. Bisa dihitung ya. Jadi B dot A itu adalah besarnya B dikalikan besarnya A dikalikan kosinus sudut theta yang dibentuk oleh A dan B, sama. Maka hasilnya sama. Yang berikutnya A dot B, vektor B, dan vektor B itu sebelumnya dijumlahkan dulu dengan misalnya vektor C. Ya. Maka hasilnya apa? Hasilnya adalah hasil kali skalar antara vektor A dan vektor B, lalu baru ditambah dengan hasil kali skalar antara vektor A dengan vektor C. Jelas kan? Jadi ini A dot B ditambah dengan A dot C. Oke. Nah, yang berikutnya A dikalikan diambil hasil kali skalarnya dengan vektor B yang sebelumnya dikalikan dengan suatu skalar B misalnya. Jadi B dikalikan dengan skalar B, vektor B dikalikan dengan skalar B. Tadi di awal saya sebut sebagai perkalian vektor B dengan skalar B kecil. Hasilnya apa? Vektor. Ya, apa yang ada dalam tanda kurung itu vektor. Nah, ini adalah hasil kali skalar antara vektor A dengan vektor B kecil B. Nah, ini hasilnya adalah B-nya keluar. Skalarnya keluar, lalu dikalikan dengan skalar ini yang diperoleh dari A dan B. Ya. Itu sifat yang berikutnya. Ya. Sifat berikutnya lagi apa? Misalnya, jadi besar dot hasil kali skalar antara vektor A dengan vektor 0. Ya, otomatis 0. Kenapa? Ya, kalau kita sepakati bahwa vektor 0 itu adalah vektor yang apa? Besarnya 0. Ya, maka hasilnya 0. Nah, berikutnya orang nyebutnya sebagai ketaksamaan Schwarz. Ya. A dot B skalar ya, diambil nilai mutlaknya itu akan selalu kurang dari atau sama dengan besarnya vektor A dikalikan dengan besarnya vektor B. Ya, gitu. Nah, kemudian besarnya vektor A itu bisa dihitung dari mana? Dari akar dari apa? Ya, A dot A. Ya, lihat ya, kalau B itu diganti dengan A, maka B ini diganti dengan A, jadinya A, besarnya A kuadrat sama cos theta, tetanya 0, karena kalau A ya B diganti dengan A kan dengan tetanya 0. Jadi cos 0 sama dengan 1. Ya, jadi apa namanya? A dot A sama dengan besarnya A kuadrat. Kalau begitu besarnya A sama dengan akar dari A dot A. Oke, itu hasil kali skalar gitu ya. Nah, kemudian berikutnya akan saya tunjukkan, ya,
bahwa penulisan suatu vektor ya sebagai kombinasinya dari vektor I, J, dan K, ya, vektor-vektor satuan sepanjang sumbu X, sumbu Z, dan sumbu Z, itu akan memudahkan kita di dalam perhitungan misalnya hasil kali skalar itu. Ya. Oke, sebelum ke sana, ya, kita cek ya bagaimana hasil kali skalar antara vektor I dengan dirinya sendiri. Tentu sama dengan 1. Ya, sama dengan 1. Ya. Oke. Bagaimana hasil kali skalar antara vektor I dengan vektor J? Ya. Bagaimana hasil kali skalar antara vektor I dan vektor J? 0. Ya. Kenapa 0? Karena I dan J itu saling tegak lurus. Jadi theta di sini itu sama dengan 90 derajat. Akibatnya kosinus 90 derajat itu 0. Ya. Kemudian bagaimana vektor dot produk antara vektor I dengan vektor K? Ini juga sama dengan 0. Bagaimana vektor dot produk antara vektor K ya dengan vektor J? Ini juga sama dengan 0. Nah, pertanyaan sekarang, bagaimana dot produk antara vektor EI dengan EJ? Vektor EI dengan vektor EJ. I bisa bervariasi dari 1, 2, 3, ya. J juga bisa bervariasi dari 1, 2, 3. Nah, bagaimana hasilnya ini? Bergantung dari nilai I dan J. Ya. Lihat ya, kalau I-nya itu 1, J-nya 1, akibatnya apa? Ya, bisa dari sini ya, misalnya dari sini kita terus bahwa E1 dot E1. Kenapa E1? Karena apa? Karena I itu adalah E1. Ya, ingat tadi ya, ingat ya. I itu adalah E1. Ya, ini sama dengan 1. Ya. Oh ya, belum. Di sini mestinya ditulis J dot J. Hasilnya juga sama dengan 1. K dot K juga hasilnya 1. Kenapa? Karena panjangnya K itu satu-satuan, kemudian vektor K dan vektor K itu sudut yang dibentuknya sama dengan 0 kan? Vektor yang searah, ya. Vektornya sama gitu kan, vektornya searah, ya, sama dengan 0. Ya, jadi ini akan juga sama dengan E2 dot E2 sama dengan apa? E3 dot E3. Ya, E3. Kelihatan nggak di situ? Ya. Jadi E1 dot E1 sama dengan 1, demikian juga E2 dot E2, demikian juga E3 dot E3. Oke. Nah, bagaimana kalau E1 dot E2 misalnya? Ini adalah I dot J. E1 itu I, E2 itu adalah J. Hasilnya 0. Gitu ya. Nah, tentu ini akan sama dengan yang seterusnya. Jadi bisa dicek gitu ya. Misalnya adalah E1 dot E3. Lalu sama dengan E2 dot E3 dan seterusnya. Nah, dari situ kita bisa mengambil kesimpulan. Ini I dikalikan EJ, hasilnya apa? 1 kalau I sama dengan J. Paham ya? 0 kalau I itu lain dari J. Jadi itu indeks ya, nilainya 1, 2 atau 3. Ya, kalau ditulis EI atau dot EJ berarti IJ itu bisa bervariasi dari 1 sampai dengan 3, 1, 2, 3. Kalau I sama dengan J, lihat selalu sama dengan 1. Kalau I lain dari J, ini sama dengan 0. Nah, itu sering nanti dilambangkan dengan delta IJ. Ya, nilainya apa? Dua kemungkinan. Nilainya 1 jika I sama dengan J. Ya, 0 itu jika apa? I tidak sama dengan J. Disebut delta Kronecker.
ya, delta Kronecker. Ya, delta Kronecker. Ini hanya nama ya, silakan mau dikasih nama terserah ya. Ya biasanya kita kenal itu sebagai delta Kronecker. Nilainya delta IJ ya. Nilainya bergantung pada I dan J. Kalau I itu sama dengan J, nilainya 1. Kalau I sama dengan tidak sama dengan J, berbeda dari J, maka nilainya 0 gitu. Nah, dari situ kita bisa menyimpulkan suatu kesimpulan yang memudahkan kita. Kenapa? Kita lihat di sini ya. Jadi kalau kita mempunyai vektor V, lalu juga punya vektor B atau vektor AB tadi ya kita sudah pakai AB tadi ya. Oke. Seandainya saya punya vektor A dan B tadi, saya ambil dot produk antara vektor A dan vektor B. Ya, kelihatan nggak? Kelihatan ya? Dot produk antara vektor A dan vektor B. Nah, ingat ya, jadi ya ini sama dengan berapa gitu. Ya, tentu sama dengan ini kalau itu per definisi. Tetapi kalau kita sudah sepakati sumbu X, sumbu Z, sumbu Z sebagai sumbu acuan atau vektor I, J, dan K sebagai vektor satuan, ya, maka vektor A itu bisa ditulis nanti sebagai apa? Sebagai sigma I dari 1 sampai dengan 3 apa? AX I. Dibaca, sorry, AI makanya AI EI. A1 E1 ditambah A2 E2 ditambah A3 E3 atau AX I ditambah AZJ ditambah AZK ditambah apa? Ya sudah AZK sampai 3. Ini tadi sudah saya hapus ya. Oh ini nih masih ya. Jadi Vx itu V1, Vz V2, Vz V3. Sehingga nanti bisa jadi seperti itu, hasilnya seperti ini. Demikian juga karena A itu vektor, maka A pun juga bisa tulis dalam bentuk seperti ini ya. Vektor A ditulis sebagai sigma I dari 1 sampai 3 AI EI. Demikian juga vektor B itu bisa dituliskan sebagai sigma J dari 1 sampai dengan 3 BJ dikalikan EJ. Kenapa pakai J? Kenapa pakai J? Sebenarnya bisa juga I, hasilnya juga sama. Jadi kalau ini ganti I juga hasilnya sama. Ini tadi indeks boneka. Nah sekarang kita lihat bagaimana hasil A dot B itu. Ya, bagaimana hasil A dot B itu. Ya, oke biar jelas saya tulis di sana ya. Ya, lebih jelas. Coba sekarang kita hitung A ya dot B. A tadi apa? Menurut yang di sana adalah apa? Ya, sigma I atau sebentar, saya akan coba hitung dulu dengan cara yang biasa ya, biar Anda tahu ya. Ini saya hapus saja. Apa itu A? Adalah AXI itu ya, ditambah AZJ ditambah AZK. Apa itu B? Apa itu B? B adalah apa? BXI. Ya, lihat sini. Ketika J-nya 1, B1 atau BX. Ketika ya, EJ, E1 berarti I ya. Lalu ditambah dengan BZJ ditambah dengan BZK. Jadi kita harus menghitung ini. Oke. Nah, berdasarkan sifat ini tadi, ya, berdasarkan sifat A dot B plus C itu sama dengan A dot B plus A dot C. Ya. Bayangkan ini sebagai satu kesatuan, ya, sebagai satu kesatuan vektor. Ini sebagai jumlahan antara 3 buah vektor. Oke, maka hasilnya apa? Hasilnya adalah A XI tambah A ZJ ditambah dengan A
ZK dot apa? Pertama adalah BXI. Itu. Lalu ditambah, ya, enaknya di sini ya, ditambah dengan apa? Ya, lagi AXI ditambah AZJ ditambah AZK dot apa? Yang di tengah BCJ. Ya, yang terakhir ditambah dengan apa? Lagi ditulis AXI ditambah AZJ ditambah AZK, ya, diambil dot produk dengan BZK. Ya, panjang memang kalau kita menggunakan cara itu. Nah, baru kemudian ini dikalikan masing-masing, gitu. Gitu ya, dikalikan masing-masing. Tapi ingat ya, ketika kita kalikan ini dan ini, ya, hasilnya apa? AX I dot B apa? XI. Oke. Perkalian ini skalar. Jadi kalau hasil kali skalar antara dua buah vektor, yang salah satunya adalah perkalian dengan skalar, tanpa skalanya keluar. Pokoknya skalanya bisa keluar. Jadi yang tidak vektor, yang bukan vektor bisa dikeluarkan. Ya, makanya bisa dikeluarkan. Kalau ini dikeluarkan, hasilnya adalah I dot I. 1. Ya. Jadi di sini AX ditambah dikalikan dengan BX. Coba sekarang kita ambil BXI ini dengan AZJ. Ya. Ya, ditambah misalnya dengan apa? AZJ dot BXI. Seperti tadi, AX dan BZ itu skalar, berarti keluar. Lalu tinggal J dot I. Lihat sini tadi, J dot I berapa? Sama dengan I dot J sama dengan 0. Ya, jadi ini 0. Ditulis. Demikian juga bagian ini nanti AZK dot B apa? BXI ini nanti juga hilang. Oke. Nah, kita bisa hitung yang lain itu, ya. Yang jelas yang tersisa nanti ini nanti lenyap yang ini. Nah, ini yang ini. Ya, jadi tinggal ini nanti 0 ditambah dengan A apa namanya C dot dengan B C ditambah 0 juga di sini. Lalu ini 0 ditambah dengan 0 ditambah dengan terakhir nanti adalah A ZK dot BZK. Oke. Nah, kalau ini dijumlah semua hasilnya ini lihat ya. Jadi ini AX BX ditambah AC BC ditambah dengan AZ BZ. Ya, lihat di situ. Dot produk antara A dan B itu adalah jumlahan antara perkalian masing-masing komponen yang seletak lalu dijumlahkan. Oke. Ya. Nah, ini kalau saya menggunakan apa namanya penulisan panjang, hasilnya cukup panjang. Ya. Bagaimana kalau menggunakan penulisan yang pendek? Gitu. Nah, sekarang kita coba menggunakan notasi tadi, sigma tadi. Ya, akan sangat lebih mudah. Saya tunjukkan, betul, saya tunjukkan. Coba diperhatikan, ya. Coba diperhatikan. Ya, coba diperhatikan. Karena ini penting, ya. Ini kan penting, ya. Jadi kalau kita tulis A dot B, ya, itu sama dengan apa namanya? A tadi apa? Sigma apa? I dari 1 sampai dengan 3 A I E I gitu, ya. Lalu ini diambil dot produk dengan B, ya, diambil dot dengan B. Nah, ini ditulis sebagai sigma J, saya tulis sebagai J karena apa? Akan saya kalikan, maka kemudian I dan J nya harus berbeda. BJ dikalikan EJ, gitu, ya. Nah, dalam hal ini kita bisa tuliskan seperti ini, sigma I, ya, dan J nya ditarik keluar, J gitu, AI BJ, ya, AI EI, oke, diambil dot produk dengan BJ EJ gitu.
Nah, dari sini kita bisa menuliskan ini sigma I, sigma J, ada AI dan BJ itu skalar, sehingga dia bisa keluar AI, BJ. Lalu diperoleh dot produk antara EI dengan EJ. Apa itu EI EJ tadi? EI EJ adalah delta IJ. Jadi kita dapatkan sigma I, sigma J, AI, BJ, delta IJ. Ya. Delta IJ. Ya, kita dapatkan ungkapan itu. Nah, kita lihat sekarang. Ya. Delta IJ, nilainya apa tadi? Ya, nilainya apa tadi? Delta IJ itu. Ya. Bagaimana nilainya? Nilainya ya I itu sama dengan J, jika I sama dengan J, maka ini hasilnya 1. Kalau I lain dari J, hasilnya 0. Ya, jadi jumlahan ini hanya akan muncul kalau I sama dengan J. Ya, kalau I sama dengan J. Oke. Nah, ketika I sama dengan J itu 1, kalau I sama tidak sama dengan J itu 0. Berarti apa? Mestinya yang tersisa dari jumlahan itu adalah sigma I, boleh di J juga, AI. Nah, ini harus ditulis BI. Karena apa? Karena ini hanya ada tidak 0 ketika I atau J sama dengan I, maka B-nya diganti dengan I. Jadi dapatkan jumlahan sigma I, AI, BI dari 1 sampai dengan 3. Nah, kalau ditulis bagaimana? Lihat, ketika I-nya sama dengan 1, maka I A1, B1 ditambah A2, B2, ini ketika I-nya 2, ditambah A3, B3. Nah, ini sama saja apa? A1 itu apa? Hah? A1 apa? A1 adalah AX, tadi kan sudah kita jadikan kan? B1 itu BX ditambah A2 itu AC, B2 itu BC ditambah A3. A3 itu apa? AZ, B3 itu BZ. Lihat, hasilnya sama. Hasilnya antara ini dan ini sama. Nah, ini lebih singkat. Gitu. Jadi makanya akan lebih nyaman kalau kemudian kita terbiasa dengan cara seperti itu. Oke, mungkin sampai di sini dulu sesi pertama ya. Nanti silahkan kalau ada pertanyaan. Monggo. Oke, terima kasih sekali, luar biasa Pak Rashid di tengah kendala ini itu. Akhirnya sampai produk selesai coy. Oke, ini mungkin ada pertanyaan saya sampaikan. Ini ada 3 pertanyaan yang mungkin bisa sekali dijawab. Menjawabnya sekali untuk 3 pertanyaan karena saling terkait. Yaitu terkait dengan vektor 0 dan vektor dalam pandangan aljabar. Vektor 0 dan pertanyaan dari Bios AG dan vektor dalam pandangan aljabar. Ya. Ini dari Bios AG UGM. Apakah kalau memandang vektor 0 secara aljabar sudah menyelesaikan permasalahan vektor 0? Oke, itu satu. Nanti dijawabnya sekalian Pak Rashid. Kemudian dari Awi Muhammad Awad, teman saya, teman kabarnya Awi ya. Ini ada pertanyaan, kalau apa ada perkalian vektor dengan skalar yang hasilnya nilainya 0? Jika ada, arah dari perkalian vektor itu kemana? Nah, kan sama tuh. Ya. Kemudian yang dari Yosefin Novita UGM, saya tidak tahu bacanya ya. Apa indeks koordinat itu bisa lebih dari 3? Oke. Tidak cuma I, J, K, tapi bisa lebih dari itu. Atau misalnya untuk X, Y, Z, tapi juga bisa lebih dari itu. Itu mungkin bisa dijawab sekali Pak Rashid. Oke, ya. Sama ya, jadi apakah vektor 0 dalam pandangan aljabar tadi menyelesaikan masalah? Ya. Kalau kita hanya bicara di tataran aljabar tanpa membicarakan panjang vektor dan sebagainya, ya tentu saja tidak ada persoalan di sana. Ya. Oke, begitu menyentuh konsep 0 panjang vektor, maka kemudian di situ baru muncul masalah tadi vektor 0, vektor yang panjangnya 0, arahnya kemana gitu. Jadi itu menjadi persoalan. Ya, itu mirip dengan apa yang terjadi dalam teori himpunan. Ya, dalam teori himpunan itu ada himpunan kosong. Himpunan kosong adalah himpunan yang tidak memiliki anggota. Padahal sebenarnya kalau kita kembalikan ke depan definisi dari himpunan adalah kumpulan dari objek-objek tertentu. Nah, ini nggak ada objeknya, nggak ada kumpulannya, tapi
disebut himpunan kan jadi kontradiksi gitu. Nah itu kira-kira seperti itu. Tapi keberadaan vektor 0 dan keberadaan himpunan kosong ya itu dalam matematik menyelesaikan kesulitan gitu. Meskipun itu memuat patologi ya sifatnya patologis jadi ada masalah di situ sebenarnya gitu ya. Oke sementara itu ya kedua ya tentu saja hasil perkalian dengan skalar hasilnya vektor 0 ya bisa ditunjukkan jadi bisa ditunjukkan dengan mudah bahwa 0 dikalikan sembarang vektor itu hasilnya adalah vektor 0. Coba tunjukkan secara aljabar mudah sekali ya. Oke tanpa berpikir bahwa vektor 0 adalah vektor yang panjangnya 0 bisa diselesaikan ini ya bahwa vektor 0 vektor v sembarang dikalikan bilangan 0 itu hasilnya adalah vektor 0 gitu. Yang terakhir tergantung bisa jadi rentang indeks itu bisa 1 2 3 4 5 dan seterusnya ya. Kebetulan kita kalau kita nanti bicara di dalam relativitas umum indeksnya dari 0 1 2 3 4 bisa juga 0 1 2 3 bisa juga 1 2 3 4 ya tergantung cara pengambilan indeks gitu. Jadi intinya bahwa komponen dari sebuah vektor tergantung pada vektor itu ada di dalam ruang berdimensi berapa. Kalau dalam ruang berdimensi 3 berarti vektor itu memiliki 3 komponen. Kalau vektor itu berada di dalam ruang berdimensi 4 maka memiliki 4 komponen dan seterusnya gitu. Jadi mungkin indeks itu memiliki nilai lebih dari 3 nilai gitu tergantung pada ruang yang kita tinjau. Bahkan infinite. Kalau Anda nanti belajar ruang Hilbert sebagai ruang keadaan bagi mekanika kuantum, maka dimensinya itu infinite sehingga komponennya itu infinite. Indeksnya juga akan infinite. Saya rasa jelas itu. Ya, terima kasih. Saya kembalikan ke Mas Irman. Ini masih ada 2 pertanyaan. Oh ya, nggak apa-apa. Ya, masih ada 2 pertanyaan lagi. Masih cukup nggak ya? Di tempat saya sudah ada soalnya. Tidak apa saya sampaikan ya Pak? Ya. Ini dari Wan Hasbi Praditya dari Winsuka. E itu lambang apa? E ya. E itu lambang apa? Kok kenapa tiba-tiba bisa muncul ada delta Kronecker? Oh gitu. Ya saya jelaskan. Terus yang sekali nih Pak, coba ini. Yang kedua dia Rahman Fikri. Ya. Di fisika vektor itu diaplikasikan pada apa saja? Aplikasi vektor. Ya. Untuk penanya yang raise hand, mohon maaf ini kayaknya tidak bisa disampaikan pertanyaannya sekarang, mungkin bisa ditanyakan nanti pas sesi 2 ya. Yang raise hand mungkin mau open mic tapi kayaknya tidak sempat waktunya gitu. Ya. Jadi saya membacakan yang 2 yang sudah lewat chat saja. Terima kasih. Ya. Tiba muncul vektor satuan EI tadi. Itu kita sepakati ya, kita disepakati. Jadi ini persoalannya ya. Jadi kita belum terbiasa dengan cara berpikir seperti ini ya. Jadi tadi oke, kalau vektor I, satuan I kenal gitu ya. Tapi uniknya begitu kita katakan I langsung bisa diterima ya, karena sudah terbiasa dengan vektor I itu. Demikian juga ketika saya katakan vektor J itu juga bisa langsung diterima gitu ya tanpa ada penolakan ya. Karena bisa langsung bayangkan terbiasa bahwa vektor J itu adalah vektor satuan yang searah dengan sumbu searah dengan sumbu Z yang ke arah positif ya. Oke. Demikian juga vektor K. Oke. Nah, vektor I tadi E1 itu saya hanya mengganti nama aja alias ya. Jadi vektor E1 itu alias atau nama lain dari vektor I. Gitu ya, mudah dipahami ya. Jadi apa? Artinya E1 itu adalah vektor yang satuan yang searah dengan sumbu sepanjang sumbu X positif. Demikian juga nanti E2 ya, itu adalah nama lain dari J. Ya. Demikian juga nanti E3 itu adalah nama lain dari vektor K. Jadi kalau nanti ketemu E1 berarti itu I. Kalau di kampung saya namanya Paiman, di kampung sebelah namanya Paijo. Jadi kalau orang menyebut Paijo ya sama dengan Paiman gitu ya. Jadi I dan E1 itu sama. Ya, demikian juga J dengan vektor satuan J dengan E2 itu sama. Vektor satuan K dengan vektor E3 itu sama. Sehingga
kalau ada sembarang vektor V, saya tulis sebagai V X I ditambah V Z J ditambah V Z K itu sama dengan vektor apa? V1 E1 ditambah V2 E2 ditambah V3 E3. Loh, kenapa harus ditulis seperti ini? Agar saya mudah, tidak terlalu panjang menulis, sehingga saya bisa tulis apa? Sigma I dari 1 sampai dengan 3 VI E dan lebih singkat. Begitu maksudnya. Jadi kalau ketemu seperti ini berarti ini, kalau ini berarti itu. Cukup jelas ya, saya rasa. Nah, kemudian delta Kronecker. Nah, itu hanya lambang. Jadi, lihat tadi, saya menemukan keadaan begini. I bukan vektor ya, I itu indeks. Nilainya 1, 2, 3. Ya. Lalu saya ambil dot produk dengan EJ. J juga indeks. 1, 2, 3. Nah, ini nilainya berapa? Ternyata tadi saya jelaskan. Kalau I-nya 1 misalnya, J-nya 1. Hasilnya apa? E1 dot E1. E1 apa? I. E1 apa? I juga. I dot I sama dengan 1. Nah, ini kalau diteruskan, ternyata ini ada dua kemungkinan. Ini 0 jika I itu sama dengan J. Tidak sama dengan J. 1 jika I sama dengan J. Gitu ya. Nah, objek matematik, ya katakanlah begitu, yang memiliki nilai semacam ini bergantung pada indeks I dan J, itu lalu kita sebut sebagai delta Kronecker. Jadi nanti kalau ketemu delta Kronecker itu nilainya bergantung indeks I dan J. Kalau I sama dengan J berarti 1, kalau I lain dari J berarti 0. Nah, itu ternyata tadi memudahkan. Jadi ada lihat tadi bagaimana saya harus menuliskan. Ini masih saya singkat tadi, saya loncat. Coba kalau saya tulis, saya kan kecapean itu karena panjang sekali. Tapi dengan cara seperti ini tadi cukup singkat, sehingga hasilnya sama ini, sama dengan apa yang ada di situ. Gitu. Jadi itu alasannya kenapa kita menggunakan delta Kronecker dan indeks tadi. Yang kedua, yang terakhir tadi apa? Saya lupa. Aplikasi vektor itu pakai apa saja? Oh ya, jadi tentu banyak sekali aplikasi vektor di dalam fisika karena banyak sekali besaran vektor. Jadi misalnya gaya itu adalah besaran vektor. Ketika Anda merumuskan hukum Newton, kedua tentang gerak, ya Anda harus menuliskannya dalam bentuk vektor. Ya, misalnya hukum Newton tentang gaya gravitasi itu juga dalam bentuk vektor. Banyak sekali. Jadi oleh karena itu pentingnya besaran vektor dibicarakan itu agar kita memahami watak dari vektor itu dan nanti bisa aplikasinya. Banyak sekali. Ya. Oke. Di sini. Cukup Pak Rasid ya. Lanjut. Cukup Pak Rasid. Ya. Oke, kalau sudah Ya, cukup. terima kasih sekali. Ya, kita Saya tahu antusias serta masih tinggi gitu ya. ya, Kalau insyaallah. masih ada pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab, kalau misal ada pertanyaan sampaikan di sesi 2 ya, karena waktunya tidak cukup ya sekarang. Oke, ya.